Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah dana Basnas disalurkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Basnas itu ya. Ya, singkatnya adalah orang yang tidak mampu lah, begitu, orang yang membutuhkan. Sekali lagi pertanyaannya, bolehkah dana itu disalurkan untuk orang miskin dari unsur partai politik, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, kemarin sempat ramai kontroversi terkait pemberian dana untuk warga miskin dalam program RTLH, Rumah Tidak Layak Huni, yang diberikan oleh Gubernur Ganjar Pranowo dengan melibatkan unsur Basnas. Basnas adalah Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah kalau tidak salah ya, lembaga penyalur dana-dana tersebut yang bersumber dari negara, yang dikelola oleh negara. Jadi Basnas ini sesuai dengan namanya Badan Amil Zakat, Infak Sedekah nasional, tingkat nasional, memang dikelola oleh negara melalui Basnas ini di seluruh wilayah, seluruh provinsi dan seluruh kabupaten di tanah air. Setahu saya keterlibatan kepala daerah memang sangat vital. Bahkan unsur-unsur pengurusnya itu terakhir eksekusinya adalah kepala daerah yang memilih pimpinan Basnas. Kalau di kabupaten jumlahnya di Banyumas kalau tidak salah itu 5 orang. Eksekusi terakhir adalah bupati yang memilih. Sebelumnya memang ada proses seleksi, pendaftaran dan lain sebagainya. Tapi finalisasinya di tingkat kabupaten yang menentukan adalah bupati. Di tingkat provinsi, gubernur dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah dana Basnas disalurkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Basnas itu ya. Ya, singkatnya adalah orang yang tidak mampu lah, begitu, orang yang membutuhkan. Di dalam kurunnya banyak kan, bisa fakir miskin, bisa anak yatim, bisa dan lain sebagainya. Sekali lagi pertanyaannya, bolehkah dana itu disalurkan untuk orang miskin dari unsur partai politik, kan begitu. Nah, kalau seandainya ada klausul bahwa dana Basnas tidak boleh disalurkan untuk anggota partai politik, walaupun membutuhkan, miskin, fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, pertanyaannya, bolehkah gitu. Nah, ini yang bisa menjawab saya kira adalah orang-orang Basnas gitu. Kalau boleh, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo, memberikan bantuan RTLH itu menggunakan dana Basnas kepada kader PDIP, saya kira tidak ada masalah. Seandainya memang tidak ada larangan bantuan itu diberikan untuk orang miskin dari unsur partai politik. Nah, yang menjadi masalah menurut saya, seandainya bantuan tersebut diberikan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan hanya dari salah satu partai, hanya dari partai PDIP misalkan, sementara yang lain tidak mendapatkan, lah itu menurut saya menjadi masalah. Artinya ada pilih kasih. Mengapa orang miskin dari PDIP diberi, kemudian dari partai yang lain tidak? Nah, kalau kemarin kenapa kemudian diberikan ke PDIP? Kalau nalar saya sih memahami bahwa karena momennya adalah HUT PDIP, hari ulang tahun PDIP. Nah, kalau momennya itu, ya saya kira wajar kalau kemudian yang dipilih adalah kader partai PDIP. Maka dalam konteks tersebut, kalau memang tidak ada larangan Basnas diberikan untuk orang-orang miskin dari kader partai, maka pada momen yang lain Pak Ganjar juga harus memberikan hal yang sama kepada kader partai lain. Dalam posisi dia sebagai gubernur ya. Gubernur kan harus melindungi seluruh warganya,
bukan hanya dari salah satu partai, walaupun Pak Ganjar berangkat dari PDIP. Nah, itu baru adil. Nah, apakah Pak Ganjar sudah pernah memberikan hal yang sama kepada partai yang lain? Nah, walau alam saya tidak tahu ini, Pak Ganjar Pranowo yang mungkin bisa menjawabnya. Gitu. Nah, apakah duit negara tidak boleh untuk diberikan kepada kader-kader partai politik yang membutuhkan sesuai peruntukannya? Saya kira boleh. Faktanya ada yang namanya banpol, kan begitu, bantuan politik yang disalurkan kepada partai-partai politik sampai di tingkat kabupaten melalui Kesbanglinmas, kan begitu. Setiap partai politik yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan keuangan dari negara, apa yang disebut dengan banpol, bantuan politik. Setiap partai politik pasti menerima itu dengan jumlah yang berbeda-beda, dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan partai, sesuai dengan jumlah kursi yang ada. Terus tahu saya, artinya apa? Duit negara memang boleh diberikan kepada partai politik sesuai dengan peraturan, persyaratan, ketentuan yang ada. Nah, kembali kepada dana Basnas yang disalurkan kepada kader partai PDIP oleh Pak Ganjar Pranowo. Kalau memang ada larangan bahwa dana Basnas tidak boleh disalurkan untuk kepada kader partai politik, walaupun itu membutuhkan ya, maka ya memang perlu dianulir, perlu di-delete, perlu dikoreksi. Tetapi seandainya tidak ada klausul, ya saya kira nggak masalah. Hanya persoalannya adalah persoalan keadilan. Persoalan keadilan, yakni tidak hanya diberikan kepada kader partai politik PDIP, tetapi juga harus kepada kader-kader partai yang lain yang membutuhkan, loh ya. Konteksnya ini konteks yang membutuhkan, bukan konteks kepentingan politik. Loh, ini harus dicatat dan dikasih garis bawah yang sangat tebal ini. Ya, ini kader partai politik yang membutuhkan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang diatur oleh Basnas. Ya, itu kan namanya amil zakat infak sedekah kan. Pasti kepada orang-orang asnaf atau bagian-bagian yang memang yang membutuhkan, yang diatur, ya, orang fakir miskin, anak yatim piatu dan lain sebagainya. Ada semua itu ketentuannya teknisnya. Nah, itu saya kira yang perlu dijawab. Nah, terkait dengan itu semua, Pak Ganjar Pranowo sudah memberikan jawaban ini. Ini Ganjar jelaskan soal bantuan Basnas untuk kader PDIP yang jadi sorotan. Oke, ini diangkat oleh Detik, saya baca. Polemik Basnas beri bantuan untuk rehabilitasi rumah kader PDIP bergulir. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo angkat bicara perihal ini. Dilansir oleh Detik pada hari Sabtu kemarin, Ganjar menjelaskan bantuan rehabilitasi untuk rumah kader PDIP memang awalnya diniatkan menggunakan dana pribadi. Namun saat berada di lokasi pemberian bantuan, Ganjar baru mengetahui jika Basnas turut hadir dan berniat membantu dengan nominal 20 juta rupiah. Oke. Kalau begitu berarti saya kira nggak ada masalah. Dana Basnas digulirkan untuk pihak-pihak yang membutuhkan walaupun dari unsur partai politik gitu. Ini nyatanya Basnas ikut hadir dan ikut membantu dengan nominal 20 juta rupiah. Seandainya tidak boleh kan tidak mungkin ikut membantu memberikan. Oke ya, konteksnya jelas seperti Pak Ganjar sedang memberikan bantuan, kemudian Basnas ikut bergabung, ikut membantu itu. Kebetulan yang dibantu adalah kader PDIP. Saya estimasi pasti kurang karena untuk membangun sampai jadi butuh sekitar 50 juta rupiah. Nah, sisanya nanti saya yang menyelesaikan, kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya. Sebelum menyalurkan bantuan, Basnas telah mengecek dan pemberian bantuan tersebut tidak menyalahi aturan serta ketentuan yang berlaku. Oke, jelas ya. Tidak menyalahi aturan ketentuan yang berlaku. Ganjar mengatakan banyak pihak yang tak setuju dengan keterlibatan Basnas, maka dirinya setuju bantuan tersebut kembali ditarik. Ya, saya yang perintahkan untuk ditarik, kata Ganjar. Ganjar pun mengungkapkan hingga saat ini dana bantuan dari Basnas belum cair. Oh, belum cair toh. Baru simbolisasi berarti ya, baru niat gitu. Moga itu sih terserah Basnas Provinsi Jateng dan Pak Ganjar. Yang penting adalah boleh dan tidaknya tadi, ketentuannya melanggar apa tidak.
Dia menerangkan selama ini Pemprov Jateng memang bekerja sama dengan Basnas dalam program pengentasan kemiskinan. Ya harus, karena memang manajemen Basnas di tingkat provinsi tidak bisa lepas dari kerjasama dengan gubernur. Emang peraturannya begitu, undang-undangnya begitu. Oke ya, saya kira jelas duduk perkaranya. Mudah-mudahan ke depan ya kalau ini mengapa menjadi persoalan kan karena Pak Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah yang saat ini menjadi salah satu menjadi salah satu bakal calon presiden, menjadi salah satu orang yang ditokohkan, didukung kuat untuk menjadi calon presiden walaupun belum punya kendaraan partai politik, sehingga apapun kesalahan sedikit pun pasti diutik-utik, diungkit-ungkit dalam konteks kepentingan politik. Ya, saya kira itu sah-sah saja dalam kontestasi persaingan politik praktis, wajar lah. Tetapi menurut saya sekali lagi yang perlu dievaluasi adalah tentang peruntukan dana Basnas terkait dengan orang yang membutuhkan dari unsur partai politik. Itu boleh apa tidak, itu yang sangat penting menurut saya untuk dijawab. Seandainya boleh berarti nggak masalah. Yang penting bahwa yang menerima itu memang betul-betul membutuhkan, kecuali dana Basnas diberikan kepada kader partai politik, orang kader kaya, kader yang tidak membutuhkan, atau untuk kepentingan partai politik yang lain di luar peruntukan yang diatur oleh Basnas, bukan untuk fakir miskin, misalnya untuk bangun gedung partai, untuk kasih honor pengurus partai, lah itu jelas tidak boleh, kalau itu pelanggaran berat gitu ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.